私たちは同じ。Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, keren. Akhirnya konflik dengan Gift semakin tegang karena Tomoro mulai dideketin secara brutal oleh Miharu supaya bisa apaan tuh. Dan juga Brilliantor yang selalu ikut campur. Pastinya bakal memanas juga konflik antara Glowing Dawn dengan Goryosei. Ya langsung aja. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya sama menyaksikan Iksi lagi tuh. Oh bon. Episode diawali dengan Allahu Akbar Toke dibungkus di dalam tas kayak mau mancing mancing suatu, tiba-tiba nyala gitu, waduh. Dan si Toke dibawa oleh sebuah UFO, ya inilah yang menculiknya. Kemudian beberapa jam sebelumnya kita flashback teman-teman, kita lihat Maki briefing dulu bahwa si UFO ini pelaku penculikan berantai. Buset, pasti antak-antak 58 apaan. Dan dia adalah Oblivimon, Digimon Ultimate beratribut virus evolusi Espimon. Pantesan aja jadi anteknya, ternyata si tikus kaleng berdasi. Reina pun minder karena akhir-akhir ini lawan mereka Ultimate terus. Ya wajar dong, Beat Break udah lebih dari pertengahan, lawannya masa mau champion terus gitu kan. Kemudian mereka mencari cara untuk memancing dan mengikuti jejaknya dengan menyelidiki siapa aja yang diculik oleh tamernya, yaitu Yao. Dan permintaan tebusan duit terbaru untuk Putri Presiden Bank Mitsutama, yang merupakan bank raksasa di bawahnya World Union. Sandranya semua kerabat maupun eksekutif perusahaan di bawah World Union, teman-teman. Dan duit tebusannya selalu besar. Kali ini sampai bernilai 100 juta kredit. Para pejabat korup di BUMN auto ketar-ketir. Waduh. Dan Antara gimana? Keterusan. Of course Reina langsung semangat dan terima pekerjaan ini. Ngeliat duit langsung seneng. Lalu 3 bocil diutus untuk ngawasin lokasi terima tebusannya. Sementara Kyo menyelidiki tempat Sandra ditahan. Menangkap Yao. Dia sudah di Mirror World untuk menyambut Oblivimon dan tampangnya kayak Gohan versi bapak-bapak lah. Buset, untung di Super masih 20-an. Dan alasan dia ngumpulin duit itu karena Digimon sama lagi. Ya betul, berkaitan dengan Gift yang memandang World Union jahat. Kemudian begitu dilihat, surprise, siluman Toke keluar dari tas dan menangkap Gohan. Gohan kan jadi, ayo jadi bisnya keluarin. Oblivimon mengejar mereka, namun Reina menyuruh Wolvermon beban hidup maju dan melancarkan Rider Kick untuk mementalkannya. Kemudian saat terpojok bukannya menyerah, malah mau mencelakai Sandra dengan menonjolkan satu karyawan mental bebelak ini. Pegang peso aja gemeteran. Reina langsung lari mengejarnya dan melayangkan Rider Kick ala Kamen Rider Blade. Lari-lari dulu terus tendang. Kuga juga sih. Membuatnya menjatuhkan Sandra dan peso itu. Dan langsung di smackdown oleh Reina. Sandra selamat, namun ketika Wolvermon menyerang, seperti biasa membebankan lagi. Tuh kan, Wolvermon lagi sok-sokan maju paling depan sih, udah tahu lawan Ultimate. Akhirnya ketangkep. Reina tangannya kebeset peso dan musuh hampir kabur. Ya untungnya Scorchirokmon muncul dan berhasil membalik keadaan. Tomoro menangkap Sapotama dan baby satu Oblivimon, yaitu Choromon, Metal Koromon in English ya. Dan Toke ditangkep pakai muka, anjir. First kiss-nya sama Toke, anjing. Reina ngeliatin Makoto aja yang tadinya paling lemah bisa nyalip dia. Iya, mulai sadar kalau beban tapi pengen maju terus. Sekarang tinggal nyerahin penjahatnya aja deh dan pulangin semua Sandra. Lalu malamnya Glowing Dawn, malam-malam pesta ya. Itu makanan adalah nasi goreng dengan french fries, terus popcorn chicken dan sosis. Oh my god, ini popcorn chickennya ada bumbunya juga loh. Dan lihat Toke dan Kalong di sini lucu banget. Semua nikmatin makanan kecuali Reina dan Pristimon yang lockout dari sana. Iya, murung ya, gara-gara nggak bisa jadi Ultimate. Miharu lagi. Tomoro bawa Asuka jalan-jalan di sekitar taman rumah sakit dan si Toke mendadak keluar. Ya Allah, kemudian nge-spawn lah Miharu di sana.
Dia nanyain siapakah Asuka. Langsung aja Toke yang ngenalin dia kakaknya Tomoro. Dan ember lagi seperti biasa. Abis itu ya berantem lagi. Sampai dia nanya kenapa bisa cold heart. Ember lagi si Toke. Nyeritain kisah Asuka yang baik hati. Cicilan banget, buset dah. Sementara Miharu mandangin Asuka baik-baik. Sampai Tomoro mau terbuka tentang Asuka dan flashback episode 1. Asuka selalu mengutamain orang lain, bahkan di rumah lagi susah pun dia tetap kuat dan tersenyum. Membuat Miharu teringat sosok kakaknya. Wah, model rambut kematian ini guys, lihat. Curiga kakaknya udah apalagi kalau bukan wasted. Gelap. Kemudian dia cerita kalau pernah punya kakak, ya dia adalah cewek yang juga sama hangatnya dengan Asuka ya teman-teman. Yang menurut dia seperti matahari lah. Bisa dibilang seperti sosok yang menerangi hidupnya. Dia bilang pengen balikin senyum kakaknya dan berkata Miharu dan Tomoro tuh sama. Terus di sini dia mulai nunjukin ketertarikannya lalu mau damai mau ada Kokoro no Jun Mika. Anjay, bayangin digituin sama Ayang Neru atau enggak sama karakter yang dia peranin deh sama Yai Miko contohnya. Aduh, langsung jantung kan saya. Betul, bahan meme bisa nih. Ayo nyekeli Manu gitu. Namun TWS-nya Tomoro berbunyi dan Kyo nyuruh Tomoro pulang karena dengar kabar kalau salah satu antek penculik kemarin yang bernama Otsuki dilepasin. Udah kayak oknum Hardwater, bedanya ini diskon tahanan jadi 3 tahun. Minimal cabut plus penjara 10 tahun lah. Acuak. Kadang lucu emang hukum dunia beat break gitu kan. Mengawasi Otsuki. Semua ngumpul di Garando dan Kawasaki menjelaskan keadaan. Nanti mereka bakal dikasih bonus tambahan dan disuruh awasin ini kan si penculiknya ini, si antek-anteknya ini. Ini taktik kementerian untuk melacak keberadaan Gift dan juga Lord Sekte-nya. Karena latar belakang Otsuki juga cuma berbisnis biasa, tanpa ada hubungan dengan Yao maupun kriminalitas dengan Digimon. Namun, ketika Sapotamanya diperiksa ada jejak penghapusan aplikasi. Nah, kalau kayak gini episode 8 kemarin harusnya ketahuan dong si psikopat tamernya Mimikmon kan ngecek Sapotama harusnya kelihatan jejak aplikasinya atau enggak sidik jarinya gitu. Teknologi tahun segitu harusnya pakai scanner udah lumrah. Kelihatan sidik jari juga, astagfirullah. Kemudian dari jejak Sapotamanya ada tayangan live stream Lord Sekte Gift. Makanya Otsuki dilepasin di alam liar di kota biar bisa melacaknya. Udah kayak hewan aja dilepasin di alam. Kebetulan Tomoro satu bus sama Otsuki dan tatapan Toke yang penasaran karena Tomoro mulai bucin sama Miharu ya kamu. Tapi Otsuki langsung menombok tombol stop darurat sehingga bus itu berhenti. Namun bukannya bengong malah ngeliatin doang si Otsuki melarikan diri. Aduh Tomoro, kamu bengong ya. Langsung deh dikejar ke gang sempit sesempit otak bujer. Namun dia harus menghadapi fakta yang sangat terang. Seterang negara emas, asik. Negara emas gitu. Lalu saat Tomoro sampai di TKP, tara, Otsuki sudah terbungkam dalam keadaan cold heart. Ngeri cuy, pembungkaman sekarang jadi frozen food. Makanya jangan join sekte sesat kids. Kalau sekte Shoutmon saya sih gak apa-apa. Kemudian Sapotamanya tergeletak di lantai, dipungutlah oleh Tomoro dan Miharu video call di Sapotama itu nyuruh Tomoro ketemuan untuk ngedate jam 7 malam dong. Kapan lagi di PDKT sampai ditembak cewek? Bocil, jangan pacar-pacaran, belajar di sana. Kegalauan Tomoro. Di rumah, Tomoro masih duduk bengong dan murung, padahal bentar lagi jam tayang Ultraman Omega RTV. Tomoro malah mau ngedate dengan Miharu. Toke bagi-bagi dong lice-nya tuh, makan diem-diem ya. Meskipun Reina dan Makoto gak merestui karena yakin Miharu juga member sekte dan nyuruh mereka nunggu Kyo. Tomoro malah pergi dan jelas dong dua bocil lainnya nyusul sambil hubungin Kyo. Dan TKP ini ternyata tempat pertarungan perdana Toke dan Tomoro. Tepatnya ini tempat semuanya dimulai. Pinter juga penulisnya milih tempat yang ngasih kesan pengingat ini awal dari segalanya. Dan berdirilah Lord Sekte di sana. Yang menunjukkan dirinya adalah Miharu. Lalu tiba-tiba Miharu langsung berpidato. Gak usah pakai podium dan mic. Dia ngomong di live stream aja udah banyak gitu pengikutnya. Waduh. Wah, memang. Jadi Gift ingin memperbaiki dunia yang menyimpang ini dan menciptakan dunia baru. Pinggir jurang lagi saat dunia diputar balik sesuka hati oleh segelintir penguasa. Ya emang bener sih.
Diam-diam dunia digerakin elit global sama segelintir orang-orang yang punya kuasa gitu kan. Miharu percaya Digimon tuh baik dan penuh kasih sayang, dekat dan selalu membimbing manusia. Akan tetapi manusia malah menganggap mereka adalah bug, disembunyikan dan di-delete. Jadi dia ingin menulis ulang kode dunia. Kode tak terlihat, mekanisme yang menentukan segalanya. Oh shit. Ini ngomongin fundamental lagi guys. Dunia kan dibentuk oleh program ya berarti. Kode program ini tersusun dari data yang diinput ke dalamnya. Kalau datanya diubah-ubah, dunia bisa berubah sesuai keinginan. Nah ini ada penjelasannya di series lain kayak di Redigitize, penjelasannya Memorial Stella ya teman-teman. Lalu Miharu menggunakan GIS-nya untuk membuat Tomoro menuruti perintahnya dan join sekte GIF. Harusnya gini, aku Miharu V Britania memerintahkanmu untuk bergabung dengan GIF. Gitu. Sementara Toke, ya Allah, malah penger. Itu tolongin anjing, Tomoro hampir menuju kesesatan dan kemaksiatan. Omae no tsumi wa kazuero. Di saat GIS-nya hampir bekerja, tiba-tiba muncul efek Henshin Cyclone Joker di sana, tapi anehnya bisa meledak padahal Kamen Rider Double kalau Henshin gak ada ledakan. Ternyata saya salah, itu adalah 2 ekor ajudan Mama Rose. Atau bisa kita bilang Kak Rose. Berarti 2 ekor ajudan ini adalah Upin Ipin. Lalu mereka langsung mengingatkan Tomoro kalau Miharu seorang teroris dan juga menghitung dosa-dosa Miharu dari awal GIF Art. Wah, ini kita inget banget nih episode-episodenya. Ada teror pembunuhan, ada kebakaran di Kuonji, terus termasuk kasus penculikan yang tadi. Gelo, yang pasti kejahatannya ini semua yang ditampilin udah kelewat batas semua sih. Tomoro dengan gebleknya malah bingung padahal udah tsunami fakta. Aduh, naif sekali kamu Tomoro. Akhirnya ia memutuskan untuk melawan balik karena gak seharusnya 2 ajudan main hakim sendiri. Sangat menggambarkan oknum negeri yang damai. Kalau nggak orang berada ya masyarakatnya. Tomoro menghadang pakai Monarch Lizamon dan di saat itu Reina baru sampai. Disuruh Tomoro buat jagain Miharu sementara dia lawan 2 ultimate sekaligus. Gampang lah buat Tomoro yang E-Plusnya aja anomali. Apalagi lawannya cuma tanaman. Kedatangan Rose. Kak Rose, budak-budak nih. Anjas muncul depan muka Reina dan Lilamon langsung nyerang pakai lele shower doang. Buset. Sejak kapan Lilamon bisa ngejurus kayak laser sirkusnya Darui, coba calon Raikage di Boruto. Perasaan cuma nembakin sinar tipis-tipis gitu. Dan lasernya nyatu kemudian ditahan Wolvermon gitu aja. Ilih, tumbal proyek. Dan kalian tau lah selanjutnya gimana? Dia langsung balik jadi Pristimon, mampus lunjer. Lagian petantang tenteng lagi. Dan nambah lagi damage cangkem Karos. Langsung diult anjing. Kagak kasihan loh. Kemudian karena kecewa, Rose berusaha mendilat Reina dan Miharu di sana dari kehidupan. Namun, Kyo tepat waktu menahan serangannya. Widih, telat dikit mampus mereka. Lalu, Rose kan dituduh nyentuh family-nya Kyo. Kalau sampai nyentuh gak bakal diampunin. Padahal ya, yang mulai itu Miharu, ucap Rose gitu. Sementara Tomoro dan 2 ekor ajudan balik lagi. Lah ini bertiga malah jalan-jalan, bukannya gelut anjing. Kemudian Miharu malah jalan pergi begitu saja, nggak bilang makasih lagi anjing. Kemudian ketika pihak Rose menyerang, muncullah pusaran air dan ajudan si Miharu. Ini lu belajar sihir di mana dah? Udah munculnya mendadak, tahu-tahu ada pusaran air gitu kan. Lalu mereka pun pamit dan kubu Rose juga surrender dari sana. Sementara Glowing Dawn dilanda kebingungan. Reina galau sendiri malamnya pas mereka makan malam lalu episode udah selesai gini doang. Sementara itu si Miharu lagi ngobrol sambil bergumam sendiri kalau dia dan Tomoro tuh sama. Jadi dia yakin Tomoro pasti cepat atau lambat akan gabung. Ilih, yakin amat. Hai, review noise kan des. Makin seru dan intens, bahkan Tomoro bisa aja diajak ke sekte GIF sedikit lagi banget coy ya. Dan Tomoro udah tahu semuanya malah memutuskan buat lindungin Miharu. Anjas, kenapa bingung gitu sih? Kejahatan sekte GIF udah sebanyak itu, Tomoro malah mau lindungin. Kamu mau GB dosa juga kah? Sementara Kuburos mengeluarkan kemampuan yang luar biasa. Gak cuman sekedar indah doang timnya.
Mentang-mentang ya tanaman. Lalu seekor Wolvermon udah 34 episode gini-gini doang anjing. Pensi aja dah lu dari Attacker. Kedepannya gimana nih? Kan episode 35 momen Rena membalik keadaan. Oh, alright, we'll see about that. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata saya Rukunan Nudri. Rukunan Oscari, see you.